contoh penyiraman ketika musim jarang hujan ya. Ini contoh penyiraman ketika musim jarang hujan. Jadi kalau musim jarang hujan lebih efektif ketika tanaman yang memang rutin atau reguler, yang memang jangkanya kita prioritaskan gitu ya, ditanam terus dipetik terus-terusan gitu, harusnya dibikin lubang seperti ini. Nah, ada dua cara metode pertanian yang biasa kita lihat. Yang pertama, biasanya dibikin gundukan seperti ini, Nah, itu ketika kita di penyiraman gitu, ketika musim jarang hujan seperti ini agak kurang efektif ya. Itu hanya di bagian atasnya saja. Karakteristik tanah itu beda-beda tergantung di mana kita tinggal gitu ya. Nah, kalau tanah merah seperti ini, di saya tanah merah, nah ketika si ininya disiram atasnya aja tanpa bikin lubang seperti ini, maka lapisan yang terserap air itu paling hanya beberapa senti dari permukaan tanah. Ketika digali itu langsung, jadi nggak langsung ambles gitu, nggak langsung masuk ke tanah gitu. Ini saya lagi siram cabai atau cengek, cabai rawit gitu ya. Gitu. Ada dua metode. Yang pertama dibikin gundukan, disiram seperti ini. Yang kedua dibikin lubang dulu, baru dikasih air. Nah, mana yang lebih efektif? Ternyata yang lebih efektif adalah ketika menanam tanaman tani yang memang skalanya lumayan besar, terus lebih efektifnya harusnya dibikin lubang seperti ini. Gak apa-apa sekalipun akarnya kelihatan seperti itu, tapi kita tujuannya kan lebih efektif di penyiraman si air tuh, supaya lebih maksimal terserap oleh akar langsung ke tanaman gitu ya. Hasilnya juga beda, akan lebih cepat pembungaan sama pembuahannya. Ini tanaman juga hampir tewas ya, kemudian memang perlu penanganan air secara langsung, dia harus dapat minum secara langsung, makanya saya gali seperti ini gitu, dan langsung berbuah dan berbunga gitu ya. Ini contohnya. Nah, pembuahannya juga langsung, dia tumbuhnya juga langsung bagus gitu ya, langsung lebat lagi seperti penanaman awal, dan bentuknya juga lebih gemoy atau gede gitu ya, kalau bahasa sekarang tuh gemoy katanya, lebih gede. Dia ada bentukan perutnya juga lumayan pada bagus. Ini belum pemupukan si cabenya gitu. Yang penting bulma, ketika ada bulma seperti ini, rumput-rumputan, kalian kumpulin, mau dibakar boleh, mau disimpan di sini boleh, buat si pakannya gitu, pakan alaminya. Ini gede-gede ya, lumayan lah untuk konsumsi, untuk dijual juga boleh gitu. Pada bentukannya pada bagus gitu. Tidak terlalu istimewa penanganan si cabai rawit seperti ini ya, penanganan istilahnya tidak terlalu banyak pupuk, normal seperti hal yang lainnya atau biasanya itu, hal yang biasanya gitu. Tadinya hari ini tuh temanya mau panen buah naga ini. Aduh, ternyata ada yang madog. Aduh, anjir. Ada yang duluin, tahu istri, tahu siapa ya, tahu lah.
Nah kalau manggis sih ada manggis, tadi tambah ambil manggis. Nah untuk yang ini bibit dari cabai rawit inul, ini yang gede-gede. Jadi ini tanaman yang hampir tewas, terus terang mau tewas ini. Alhamdulillah Tuhan memberikan inspirasi sama saya. Jadi perjuangannya, soalnya saya bukan orang atau tipikal yang petani, asli petani gitu ya. Saya pekerja pada umumnya biasa, jarang kerja keras atau seperti yang lainnya gitu. Coba berpindah kebiasaan gitu, nyobain tani gitu ya, dari mulai awal, dari pembibitan, dari pengolahan, otodidak, terus terang otodidak. Jadi ini hasil penemuan sendiri gitu, nggak dari orang lain juga nggak. Nah ini yang dulunya tuh kayak gini nih. Nah, jadi daun tuh rontok, daun rontok, ketika udah daun rontok ini beberapa hari, mau bentar lagi tewas lah gitu, saya bikinlah sodetan gini, lubang-lubang gitu. Ini usia tanaman 1,5 bulan. Nih sudah mulai berbunga 1,5 bulan. Dan jarak rapatan ini 30 cm. Sebenarnya jarang sih dipakai 30 cm dengan lebaran lebar tanaman yaitu 10 sampai 15 cm ya. Biasanya jarak tanaman itu biasanya lebarnya 80, panjang sini ini dari sini itu 80, lebar 50 biasanya. Kenapa? Jadi ukuran daun ketika dia berbuah atau berbunga atau bertumbuh gitu, dia lebih aman dalam pemetikan, nggak terlalu banyak dahan-dahan yang patah nanti sama budi pada saat pemetikan atau pemanenan gitu. Tapi kita mau coba tentang bagaimana tingkat stresnya si tanaman gitu, si tanaman ini gitu. Makanya nggak terlalu banyak. Nah ini contoh buah yang tadi nih, contoh buah yang tadi cabai rawit inul. Nah ini kelihatan kalau kekurangan air tuh kayak gini bentukannya ya. Tuh, harusnya bulat, nggak gini, panjang bulat. Jadi kekurangan air, ya dehidrasi, itu buahnya juga kelihatan satu kering, agak kering, nggak mulus lah gitu. Biasanya gede. Nah ini udah dapat suntikan dari lalat buah gitu. Dia kalau hujan nanti dia bakal rontok dan memang ada ulatnya. Ini udah disuntikan dari lalat buah. Nah penanganannya adalah sama seperti petani yang lain, pakai petrogenol. Kalian bikin aqua apa, kemasan air mineral ya, pakai kapas, jantung pakai kawat, lalu di bawahnya ada air. Si kapas tersebut dicelupin ke petrogenol, bikinlah bolong-bolong di antara sekeliling botol minuman. Nah dia mengundang lalat buah seperti ini, hama tanaman cabai ini. Nanti ketika dia masuk, dia nyelup ke air gitu. Penangannya seperti itu. Udah mulai kena lalat buah, udah banyak gitu. Udah kelihatan nih gitu. Tadi ya, atau kapan ya, soalnya kemarin masih ada ini cara
perawatan kita ketika si buah naga ini berbunga ya, gitu. Kasihlah air biar si ketika dia butuh pengembangan isian buah gitu kan, kasihlah air sedikit seperti ini, tapi jangan terlalu sering gitu, jangan terlalu sering gitu. Buah naga itu unik, buah naga itu soalnya ketika si buah naga lama disiram air, nggak disiram air, dia nggak bakalan jadi gampang juga stres atau meninggal atau tewas gitu ya. Nggak, buah naga itu paling aman, buah naga itu paling aman. Nah, ini masih perlu proses pembesaran buah. Nah, harusnya ketika di awal ini harusnya dibuang salah satu gitu. Nah, ketika tadi disiram seperti ini, fungsinya supaya si bunga atau daun si buah naga ini lebih bisa mengembangkan diri lebih besar lagi gitu, si kuantiti ininya. Loh, ini kecil, ini banyak isian, lebih ada 20, satu rumpun ini ada 20. Nah, ini masih bisa berkembang lagi sedikit, gede ini lumayan. Nah, harusnya tadi temanya panen buah manggis sama ini, tapi ada yang ngambil buah naganya, tapi nggak apa-apa ya, ini masih banyak nih. Sebelumnya awalnya si buah naga ini tuh digali 40 cm kotak ini ke bawah, 40 lebar 40 gitu. Kasih pupuk kandang, kasih tangkai atau tanaman mau di sininya, dipotongnya kira-kira dua jengkalan tangan ya, 2 luas tangan gini, tanam, jadilah banyak. Ini udah lumayan lama juga. Nah, untuk di rumah jangan dibiasakan si tanaman ini tuh dirambat ke mana-mana. Nah, pakailah ini ban, lalu pakai tiang ini. Jadi penampakannya seperti ini, lebih mudah gitu, permainan lebih mudah, perawatannya juga lebih mudah gitu. Ini paling kisaran 1 minggu lah maksimal ya, masih bisa ngegedein lagi nih. Tuh masih berbunga tuh, masih berbuah lagi. Jadi satu bongkahan ini, rumput ini tuh ada 20-an, 20 batang, 20 buah, banyak sekali. Nah, manggis, sekarang manggis keluar lagi daun muda gitu. Mudah-mudahan sih dia keluar lagi itu, soalnya kayak rambutan kemarin sebenarnya belum musimnya, tapi dia udah keluar bunga terus masak gitu. Nah, sekarang ketika rambutannya udah habis, dia keluar lagi bunga, keluar lagi rambutan, jadi double, combo gitu, gitu. Nah, barusan kita ngambil nih, ada yang matang. Perbedaannya kali ini jelas sudah matang di pohon.
ini juga udah, cuman sebelumnya kalau masa panen itu harusnya udah titik atau titik bintik-bintik hitam itu udah bisa. Nah hebatnya si manggis ini hebat gitu ya, hama kayak tupai, tikus yang lainnya dia nggak bisa dia makan ini karena pahit mungkin ya, sepet pahit gitu. Ini dia nggak bisa makan. Nah itu kan mudah. Nah jadi matang di pohon sama di angin-angin sama juga gitu, sama juga. Kita buka nih yang ini perbedaannya apa, segini ya, ini agak keras soalnya. Nah biasanya kalau di kita tuh masih ada ini nih getah agak kuning-kuning tuh. Dia masih mengkal, jelas pahit. Nah kalau teman-teman mau pembenihan nih, ini kan gede nih, ini yang bisa dibenih nih, ada bijinya, yang lain tuh nggak ada, langsung bisa di ini kayak yang lain. Ini benihnya buat benih. Nah yang udah boleh di ini nih, di angin-angin atau dipetik, sebenarnya ini udah boleh nih. Ada bintik-bintik kayak gini maksudnya yang tadi saya ceritakan, udah bisa ini di angin-angin. Si bandar Manggu, penampung manggu itu udah segini tuh udah bisa diambil ya. Nah ini kualitas ekspor ya, segede gini, gede nih kualitas ekspor. Nanti manggunya di manggu atau manggis nih, sortir lagi itu. Sip. Sengaja banyak tanaman di depan rumah itu, yang pertama buat ketika jenuh, yang kedua buat suplai nutrisi buah-buahan, jangan perlu beli lagi gitu ya. Saya tanam banyak, tanam sarikaya, tanam delima, cabai-cabean, cabai rawit, cabai keriting gitu. Terus ada jeruk santang madu, jeruknya juga ada 3, terus buah tin gitu. Jadi untuk suplai buah-buahan gitu, di rumah nanti. Nah ini durian nanti buat nanti ini udah usia 2 tahun mau ke 3 kalau nggak salah. Batangnya juga lumayan soalnya, kalau mau dirawat juga bisa ini gitu. Saya lagi coba pengkerdilan si durian itu, makanya banyak yang dipotong gitu. Dahan cabang yang horizonnya lebih banyak gitu, diusahakan seperti itu gitu.